Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Juniarti dengan NIM 180401523 dari kelas D semester antara Biologi Sel Molekuler. Di video kali ini saya akan menjelaskan rekombinasi DNA. Pengertian dari rekombinasi DNA, suatu proses alamiah yang terjadi pada virus dan organisme eukariotik yang melibatkan pertukaran penggabungan informasi genetik saat tahapan perkembangan sel atau siklus hidup. Selanjutnya ada rekombinasi DNA terbagi menjadi dua. Yang pertama alamiah, bisa disebut natural, terjadi alamiah sel, contohnya FDJ pada sistem imun. Yang kedua buatan, bisa disebut artificial, secara in vitro atau laboratorium, contohnya pembuatan vaksin COVID-19, hewan transgenik, buah transgenik, dan tanaman transgenik. Komponen rekombinan DNA terbagi menjadi 5. Yang pertama DNA donor, bisa disebut insert. Yang kedua enzim endonuklease restriksi. Yang ketiga vektor. Yang keempat DNA ligase. Dan yang terakhir sel inang, bisa disebut host cell. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama DNA donor, bisa disebut insert, merupakan sumber dari DNA atau gen yang digabungkan dan disisipkan DNA dari organisme lain. Yang kedua, enzim endonuklease restriksi adalah enzim yang digunakan untuk memotong DNA donor dan vektor pada lokasi spesifik sehingga DNA donor dapat disambungkan ke dalam vektor. Yang ketiga ada vektor adalah plasmid atau bakteriofag yang digunakan untuk mengintroduksi gen agar dapat ditransfer ke dalam suatu sel inang yang cocok. Yang keempat ada DNA ligase, merupakan enzim yang digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan, bisa disebut spellis, dari vektor dan DNA donor dan kemudian membentuk suatu vektor rekombinan. Yang terakhir ada sel inang, biasa disebut host cell, yang umum digunakan biasanya adalah suatu bakteri atau yeast, tempat diintroduksikan vektor rekombinan ke dalam sel inang. Di sini juga ada tahapan rekombinan DNA. Teknologi DNA rekombinan banyak melibatkan bakteri atau virus sebagai vektor, bisa disebut perantara. Proses DNA rekombinan dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengisolasi DNA. Tahapan yang kedua memotong dan menyambung DNA, bisa disebut transplantasi gen atau DNA. Dan yang terakhir, tahapan ketiga memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.